Selamat malam para pendengar yang masih terjaga di balik selimut tebal atau di atas jok motor yang berguncang karena jalanan rusak. Selamat datang di sebuah perjalanan menyusuri dinginnya kabut Wonosobo, di mana batas antara dunia nyata dan alam barzah setipis janji-janji kampanye yang mulai luntur. Malam ini kita tidak hanya bicara soal hantu yang melompat di kegelapan, tapi soal mereka yang terjebak dalam birokrasi abadi. Siapkan mentalmu karena di sini tali pocong bukan hanya pengingat kain mori, tapi simbol jerat utang dan sengketa lahan yang tak kunjung usai. Mari kita mulai episode 1. Malam itu di lereng Dieng yang kabutnya lebih tebal dari janji-janji kampanye, sesosok pocong bernama Sugeng mencoba bangkit dari kubur yang baru berumur 3 hari. Sialnya, tanah makam di Wonosobo ini kerasnya bukan main. Seolah-olah semen bantuan pemerintah yang seharusnya buat pembangunan jalan desa malah nyasar ke sini. Sugeng berhasil melompat keluar hanya untuk menemukan bahwa kain kafannya sudah kotor terkena lumpur akibat drainase kota yang lebih berfungsi sebagai pajangan daripada saluran air. Sugeng berdiri kaku di pinggir jalan raya, menatap aspal yang berlubang-lubang seperti wajah remaja bubur yang kurang perawatan. Dia merasa senasib dengan aspal itu, sama-sama diabaikan dan hanya diingat kalau sedang ada kunjungan pejabat dari Semarang atau Jakarta. Dengan loncatan ritmis, dia mencoba menuju pusat kota. Namun, setiap kali mendarat di lubang jalan, Sugeng mengumpat dalam hati, kenapa anggaran perbaikan jalan selalu menguap secepat embun dan di kebun kentang. Di kejauhan, lampu jalan mati total, menciptakan suasana horor yang otentik sekaligus bukti nyata bahwa penghematan listrik di daerah sedang mencapai level ekstrim atau kabelnya memang sudah digondol maling. Sugeng merasa tidak perlu menakuti warga karena hidup di Wonosobo dengan UMK yang segitu-gitu aja sudah jauh lebih menakutkan daripada melihat mayat dibungkus kain mori. Dia hanya ingin mencari udara segar. Meski hidungnya sudah disumpal kapas kualitas rendah yang sepertinya hasil pengadaan proyek abal-abal. Pocong itu kemudian berpapasan dengan seorang pemuda yang sedang asik bermain ponsel. Sambil menunggu ojek, bukannya lari ketakutan, pemuda itu malah mengarahkan kamera ponselnya ke arah Sugeng sambil berteriak, "Wah, konten kreator baru ya mas? Kostumnya oke, tapi kurang glowing kayak lampu taman di alun-alun." Sugeng hanya bisa melotot, menyadari bahwa di era digital ini martabat hantu jatuh lebih dalam daripada nilai tukar rupiah di mata tukar asing. Sugeng memutuskan untuk mampir ke kantor kecamatan setempat, berharap bisa komplain saat lokasi kuburannya yang sering banjir saat hujan deras. Namun pemandangan di sana lebih horor dari
dari liang lahat. Tumbukan berkas yang menggunung dan AC yang hanya mengeluarkan suara rintihan layaknya kuntilanak asma. Tidak ada petugas di sana. Mungkin mereka sedang asik makan mie ongklok di jam kerja dengan alasan koordinasi lapangan yang tak berujung. Dia mencoba mengetuk meja resepsionis dengan kepalanya karena tangannya terikat kencang. Tapi yang keluar malah seekor tikus kantor yang gemuknya melebihi babi ngepet. Sugeng berpikir, jika dia ingin mengurus akta kematiannya agar bisa tenang di alam sana, dia mungkin butuh waktu 5 tahun dan setidaknya 10 lembar fotokopi KTP yang sebenarnya sudah elektrik. Birokrasi di dunia manusia ternyata jauh lebih rumit daripada aturan main di neraka jahanam. Sambil menunggu entah siapa, Sugeng melihat poster besar bergambar pejabat tersenyum lebar dengan latar belakang pemandangan Dieng yang sudah mulai gundul. Sarkasme alam semesta terasa begitu kental saat slogan Wonosobo Ramah tertulis di sana. Sementara jalan menuju objek wisata utama lebih mirip jalur off-road ekstrim. Sugeng membatin, andai saja para pejabat itu merasakan sesaknya di dalam kain kafan, mungkin mereka tidak akan tega membiarkan rakyatnya sesak napas mengurus surat izin usaha. Tiba-tiba seorang satpam masuk sambil menguap lebar, nyaris menelan lalat yang lewat. Satpam itu melihat Sugeng, terdiam sejenak lalu berkata, "Mas, kalau mau demo soal sengketa tanah makam, lewat pintu belakang. Dan tolong protokol kesehatan dipakai. Maskernya mana?" Sugeng ingin berteriak bahwa dia sudah mati. Tapi dia sadar bahwa bagi pemerintah, orang mati pun tetaplah objek pajak potensial jika saja ada regulasi pajak tanah liang lahat strategis. Lelah dengan urusan birokrasi, Sugeng melompat menuju dataran tinggi Dieng, tempat para wisatawan biasanya membuang sampah sembarangan sambil merasa puitis. Di sepanjang jalan, dia melihat truk-truk pengangkut kentang yang kelebihan muatan berjuang melewati tanjakan yang rusak parah. Sugeng merasa iba. Kentang-kentang itu punya masa depan yang lebih jelas sebagai keripik daripada dirinya yang terjebak dalam mitos urban yang mulai usang. Dia berhenti di sebuah kedai kopi yang tutup. Duduk di terasnya sambil memandangi kabut yang mulai menyelimuti candi-candi kuno. Mitos mengatakan Dieng adalah tempat persemayaman para dewa. Tapi melihat kabel listrik yang malang melintang tidak beraturan, Sugeng curiga para dewa sudah pindah ke Bali karena tidak tahan dengan gangguan sinyal internet. Di sini, sejarah dan modernitas bertabrakan, menghasilkan kekacauan visual yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang sudah mati rasa. Sugeng kemudian teringat cerita kakeknya tentang rambut gimbal, yang katanya adalah titipan leluhur. Tapi sekarang, anak-anak berambut gimbal lebih sering dijadikan komoditas festival daripada dirawat secara spiritual dengan tulus. Segalanya sudah menjadi bisnis, pikir Sugeng. Bahkan rasa takut pun sudah dikomersialkan dalam bentuk wisata horor abal-abal yang tiket masuknya lebih mahal daripada biaya tahlilan 7 hari. Tiba-tiba, sekelompok remaja bermotor dengan knalpot bising lewat, hampir menabrak Sugeng yang sedang merenung. Mereka berteriak kasar, memecah kesunyian malam yang seharusnya sakral. Sugeng menyadari bahwa setan yang sebenarnya bukanlah dia yang terbungkus kain kafan, melainkan
manusia-manusia yang kehilangan adab, dan para pemangku kebijakan yang membiarkan kerusakan infrastruktur menjadi ciri khas daerah demi alasan anggaran yang belum turun. Sugeng melompat anggun, setidaknya menurut standar mayat memasuki kawasan alun-alun Wonosobo yang sedang dalam proses operasi plastik alias revitalisasi. Dia mendarat di atas tumpukan material proyek yang tampaknya lebih betah menganggur daripada pekerjaan kantoran di hari Jumat siang. Sugeng memperhatikan jalur pedestrian baru yang konon menggunakan granit berkelas. Namun, baginya tetap saja terasa seperti panggung sandiwara. Terlihat mewah di permukaan, tapi di bawahnya mungkin tetap saja ada pipa bocor yang dibiarkan menangis selama puluhan tahun. Pocong itu mencoba menjajal fasilitas olahraga baru yang digadang-gadang bakal bikin warga Wonosobo lebih sehat, atau setidaknya punya tempat lebih bagus untuk sekedar swafoto. Namun Sugeng bingung melihat tiang lampu yang posisinya sangat artistik sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan yang kurang konsentrasi. Mungkin ini konsep survival of the fittest versi pemerintah daerah, pikir Sugeng. Sambil menghindari kabel melintang yang tingginya hanya sedagu pocong rata-rata, di sudut jalan Sugeng melihat papan pengumuman soal penataan kawasan agar lebih estetik. Dia tertawa kering, suara yang lebih mirip gesekan amplas, mengingat betapa seringnya kata estetik digunakan untuk menutupi fungsi yang sebenarnya masih pincang. Alun-alun ini adalah wajah kota, tapi bagi Sugeng, wajah ini seperti memakai bedak terlalu tebal untuk menutupi jerawat kemiskinan ekstrim yang masih menempati peringkat 3 besar di Jawa Tengah. Proyek granit terus jalan, sementara di pinggiran kota, warga masih harus patungan buat nambal lubang jalan pakai semen sisa bangunan. Tiba-tiba, Sugeng berpapasan dengan bayangan hitam besar yang ternyata adalah patung baru yang belum selesai dikerjakan. Patung itu terlihat bingung, sama bingungnya dengan warga yang melihat anggaran miliaran rupiah menguap menjadi sekedar trotoar cantik. Sementara kualitas pendidikan dan angka putus sekolah masih beradu cepat dengan harga cabai di pasar. Sugeng pun memutuskan duduk di pinggir lapangan, menunggu kabut turun untuk menyembunyikan realitas pahit bahwa di kota sejuk ini yang paling dingin ternyata adalah empati para pemangku kebijakan terhadap urusan perut rakyatnya. Sangat menarik melihat bagaimana revitalisasi alun-alun. Apakah Sugeng melompat melewati pagar besi kantor bupati yang kokoh, jauh lebih kokoh daripada pertahanan mental warga saat melihat tagihan PDAM yang naik tanpa permisi. Di halaman yang luas itu, dia merasa seperti tamu tak diundang di pesta elit. Rumputnya terpangkas rapi, kontras dengan semak belukar di pinggiran desa yang sering jadi tempat pembuangan sampah ilegal karena truk pengangkutnya sedang istirahat di bengkel. Sugeng membatin, gedung ini adalah Menara Gading di tengah lautan kabut, tempat di mana keputusan besar diambil sambil menyeruput kopi premium, sementara rakyat di bawahnya masih sibuk menghitung receh buat beli minyak goreng. Pocong itu mencoba mengintip melalui jendela kaca yang beningnya mengalahkan kejujuran laporan realisasi anggaran. Di dalam, dia melihat sederet piala dan piagam penghargaan yang berdebu, seolah-olah
Prestasi itu hanyalah artefak masa lalu yang dipajang untuk menakuti hantu kegagalan. Sugeng tertawa sinis melihat piagam kabupaten layak anak. Padahal dia tahu betul banyak bocah di perempatan lampu merah yang lebih hafal plat nomor mobil dinas daripada perkalian matematika. Estetika interior kantor ini benar-benar jempolan. Sangat berbanding terbalik dengan ruang tunggu puskesmas yang kursinya sudah goyang seperti imam politisi menjelang pilkada. Karena penasaran, Sugeng mencoba masuk ke ruang rapat utama yang kursinya empuk dan berputar. Fasilitas yang tidak akan pernah ia rasakan di liang lahatnya yang sempit dan lembab. Dia membayangkan para pejabat duduk di sini, berdiskusi tentang cara menurunkan angka kemiskinan ekstrim sambil memesan catering yang harganya setara dengan bantuan modal usaha atau UMKM. Sugeng merasa horor yang sesungguhnya bukan berasal dari kain kafannya yang kusam, melainkan tumpukan map bertuliskan rencana pembangunan yang isinya lebih banyak revisi daripada aksi nyata di lapangan. Tiba-tiba suara alarm keamanan berbunyi, tapi bukan karena kehadiran Sugeng, melainkan karena ada konsleting listrik akibat instalasi kabel yang sepertinya hasil proyek. Penunjukan langsung kepada saudara jauh. Sugeng segera melompat keluar sebelum petugas keamanan yang mengantuk datang dan mengira dia adalah demonstran yang nekat melakukan aksi teatrikal sambil memandangi tiang bendera yang menjulang. Sugeng sadar bahwa di gedung ini hantu sepertinya kalah seram dengan bayangan hilangnya tunjangan kinerja jika target pencitraan tidak tercapai tepat waktu. Sugeng tiba di lapangan depan Pasar Induk Wonosobo, sebuah mahakarya arsitektur yang pembangunannya butuh waktu lebih lama daripada masa jabatan dua bupati digabungkan jadi satu. Dia melompat di sela-sela kendaraan yang terparkir sembarangan, di mana tukang parkirnya lebih gesit menarik peluit daripada pemerintah menarik minat investor. Sugeng mengendus udara, aroma kubis busuk bercampur asap knalpot dan bau keringat pejuang rupiah menciptakan parfum khas yang tidak akan pernah ditemukan di toko kosmetik manapun di dunia. Pocong itu mencoba menyelinap masuk ke area los baru yang megah tapi sepi, seperti hati jomblo di malam minggu. Dia melihat para pedagang yang dulu sempat terlantar bertahun-tahun di penampungan sementara, kini duduk manis sambil menatap dagangan yang jarang disentuh pembeli. Sugeng membatin, revitalisasi pasar ini memang bikin gedungnya kinclong, tapi tidak otomatis bikin dompet pedagang ikut glowing. Apalagi dengan tren belanja online yang jauh lebih cepat daripada respon layanan pengaduan masyarakat. Di lantai atas, Sugeng melihat tumpukan sampah yang mulai menggunung, seolah-olah sedang berlomba dengan Gunung Sindoro, siapa yang lebih dulu mencapai langit. Dia tertawa sarkas melihat stiker pasar bersih yang tertempel di tiang beton. Sementara sistem drainasenya masih sering batuk-batuk kalau hujan deras. Sedikit saja melanda kota. Baginya, pasar ini adalah simbol nyata dari proyek ambisius. Fisiknya dipaksakan modern, tapi manajemen sampahnya masih menggunakan teknologi zaman batu, mengandalkan keajaiban alam untuk mengurai sendiri. Tiba-tiba seorang petugas pasar lewat sambil membawa buku catatan retribusi.
Wajahnya terlihat lebih horor daripada Sugeng yang sudah pucat permanen. Sugeng segera bersembunyi di balik karpet dagangan, takut ditariki biaya sewa lapak karena dia berdiri di atas lantai yang konon aset daerah. Sambil lompat pergi, Sugeng menyadari satu hal. Di pasar induk ini, hantu tidak perlu menakuti manusia, karena ketakutan akan harga sembako yang naik dan cicilan kur yang macet sudah cukup membuat warga Wonosobo merinding setiap hari. Sugeng melompat masuk ke area parkir RSUD Seconogoro yang penuh sesak. Lebih padat daripada barisan dosa di buku catatan malaikat. Dia melihat deretan motor dan mobil yang parkir hingga memakan bahu jalan. Sebuah pemandangan yang membuktikan bahwa sakit di Wonosobo adalah hobi massal atau memang sistem rujukan yang sedang batuk-batuk. Sugeng merasa beruntung sudah mati. Setidaknya dia tidak perlu merasakan horornya mencari tempat parkir di fasilitas kesehatan yang luasnya kalah cepat dengan pertumbuhan jumlah pasien BPJS. Pocong itu mencoba mengintip ke ruang tunggu pendaftaran, di mana wajah-wajah lelah para pengantar pasien terlihat lebih pucat daripada kain kafannya yang sudah mulai berjamur. Dia melihat seorang bapak tua memegang nomor antrian yang angkanya lebih besar daripada harapan hidupnya hari itu. Sementara layar pemanggil nomor sedang hang alias macet total. Sugeng membatin, di sini waktu seolah berhenti berputar, kecuali untuk biaya parkir yang terus berjalan meski pasiennya masih terjebak di labirin administrasi yang berbelit-belit. Dia kemudian menyelinap ke lorong kelas 3, tempat di mana aroma karbol beradu dengan aroma mie instan dari keluarga penunggu pasien yang mencoba bertahan hidup. Sugeng melihat ranjang-ranjang yang berjejer rapat, seolah-olah privasi adalah barang mewah yang hanya dimiliki oleh para pejabat saat melakukan medical check-up tahunan. Sakit itu mahal, pikir Sugeng sambil menatap stiker akreditasi paripurna di dinding. Tapi mengantri di sini jauh lebih menguras nyawa daripada proses sakaratul maut itu sendiri. Tiba-tiba, seorang perawat yang terburu-buru hampir menabrak Sugeng karena sibuk mengurus berkas klaim yang tebalnya melebihi skripsi mahasiswa tingkat akhir. Bukannya takut, perawat itu hanya melirik sekilas dan bergumam, "Mas, kalau mau daftar rawat inap, lewat pintu belakang dan tolong bawa fotokopi KTP 10 lembar ya." Sugeng hanya bisa melotot kaku, menyadari bahwa di RSUD ini statusnya sebagai hantu pun tidak cukup kuat untuk menembus tembok birokrasi kesehatan yang lebih keras daripada batu nisan di makamnya. Sugeng tiba di terminal Mendolo saat jarum jam menunjukkan angka yang lebih horor dari mukanya sendiri. Dia melompat di antara aspal yang mengelupas, menatap gedung terminal yang luasnya minta ampun, tapi isinya lebih banyak hantu daripada calon penumpang. Sugeng merasa seperti berada di set film kiamat, sebuah monumen ambisi transportasi yang kini lebih sering jadi tempat latihan nyetir mobil bagi para remaja nakal atau sekedar tempat berteduh anjing liar yang lebih paham jadwal bus daripada petugasnya. Pocong itu mencoba duduk di kursi tunggu yang dinginnya mengalahkan dinginnya sikap mantan. Di depannya
sebuah bus antar kota, antar provinsi terparkir lesu. Mesinnya batuk-batuk mengeluarkan asap hitam, seolah sedang memprotes kualitas solar subsidi yang makin sulit dicari. Sugeng membatin, terminal ini adalah simbol proyek masa depan yang terlalu cepat tua sebelum sempat jaya. Megah di kertas perencanaan, tapi sunyi senyap di realitas lapangan karena akses jalan menuju pusat kota masih saja sempit dan sering macet. Dia kemudian melihat seorang supir bus yang sedang asik menghitung receh hasil narik seharian. Wajahnya lebih kusut daripada kain kafan Sugeng yang tersangkut pagar RSUD tadi. Si supir mengeluh soal retribusi yang ditarik tiap masuk gerbang, tapi fasilitas toiletnya masih sering kekurangan air dan bau pesingnya bisa tercium sampai ke Dieng. Sugeng tertawa kecil dalam hatinya. Di sini manusia dan hantu sama-sama bingung. Kenapa bangunan sebesar ini fungsinya hanya untuk tempat parkir, angin malam, dan debu jalanan? Saat kabut Wonosobo mulai menutup pandangan, Sugeng memutuskan untuk melompat kembali menuju liang lahatnya. Sebelum fajar menyingsing, dia sadar berkeliling Wonosobo selama sekian jam lebih melelahkan daripada 100 tahun jadi setan. Birokrasinya horor, jalannya menantang maut, dan janji-janji pembangunannya lebih gaib dari wujudnya sendiri. Sambil menghilang di balik kegelapan, Sugeng berjanji tidak akan bangkit lagi sampai minimal jalanan di depan rumahnya diaspal dengan benar. Sebuah janji yang sepertinya akan membuatnya tertidur abadi selamanya. Matahari mungkin mulai terbit di ufuk Dieng, tapi kegelapan di balik meja-meja kantor yang angker itu tak pernah benar-benar sinar. Sugeng dan kawan-kawannya telah kembali ke liang lahat, namun mereka meninggalkan pesan yang lebih tajam dari kawat berduri, bahwa horor sesungguhnya bukanlah penampakan mata merah, melainkan kenyataan yang kita jalani sehari-hari. Di bawah bayangan kebijakan yang gaib. Terima kasih telah mendengarkan seri hingga akhir. Tetaplah waspada saat melewati jalan berlubang di malam hari, karena mungkin saja itu bukan sekedar kerusakan aspal, melainkan pintu masuk menuju audit yang tak akan pernah kamu menangkan. Selamat beristirahat jika kamu bisa. Buat disclaimer, seluruh rangkaian cerita ini adalah fiktif belaka. Nama karakter, lokasi spesifik dan peristiwa supranatural yang digambarkan merupakan hasil imajinatif kreatif yang digunakan sebagai sarana storytelling dan kritik sosial sarkas. Cerita ini tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik pihak tertentu, institusi pemerintahan, maupun individu di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Tujuan utama narasi ini adalah untuk hiburan semata dan refleksi seni atas fenomena sosial yang ada. Segala kemiripan dan kejadian yang nyata adalah kebetulan yang tidak disengaja. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.